Konco winking. Konco winking. Artinya? Teman belakang yang bisanya hanya memasak, membersihkan rumah, mencuci, seperti itu saja. Pagi, selamat berjumpa kembali di Kuasi Paroki Sungai Lilin. Hari ini mendapat kunjungan dari ibu-ibu dari Palembang, secara istimewa dari Paroki Talang Betutu. Wanita Katolik se-Indonesia sedang menghimpun daya tenaga menyusun dunia tentang sentosa, jiwa dan raga selalu raya. Apa sebenarnya kegiatan hari ini di sini, Bu? Pasti ada sebagian orang itu tidak mengerti sebenarnya apa itu WKRI. Oh ya Romo, WKRI ini adalah Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia yang sudah diakui oleh pemerintah. Itu Romo. WKRI, singkatannya dari apa? Wanita Katolik Republik Indonesia. Jadi kalau ada yang belum tahu WKRI itu singkatan dari Wanita Katolik Republik Indonesia. Iya betul Romo. Ini kegiatan-kegiatan khusus dari WKRI itu apa-apa saja ya? Oh banyak Romo. Kegiatan-kegiatannya terutama karena kita wanita Katolik, itu pasti kita langsung berkegiatan atau terlibat langsung dalam kegiatan di gereja. Kemudian untuk kegiatan di luar, itu kegiatan di luar kita juga ada baksos Romo. Ada baksos bakti sosial. Seperti pandemi kemarin, kami melibatkan diri kepada saudara-saudara kita terutama yang di lingkungan tetangga itu yang terdampak pandemi. Kami ada perhatian kepada mereka. Kami berikan bingkisan-bingkisan. Lalu untuk menjadi anggota WKRI ini memang hanya yang sudah menikah atau bagaimana? Tidak Romo. Yang masih gadis boleh Romo, tapi harus wanita Romo ya. Minimal 18 tahun Romo. 18 tahun. Sampai selama-lamanya, amin. Iya, boleh Romo. Kemudian kalau yang sudah menikah, kalaupun dia belum 18 tahun sudah boleh Romo. Saya kali ini mendapat narasumber yang menurut saya bagus sekali ketika berbicara soal WKRI. Embrionya itu waktu kapan itu? Jadi sebenarnya embrio WKRI itu harus dipahami dulu dari awal. Kenapa? Karena kalau kita tidak memahami dari awal, hanya sepotong-sepotong, itu nanti justru pemikiran kita tidak sampai apa itu yang disebut dengan WKRI. Seperti itu. Jadi awalnya agama Katolik itu sudah masuk di Jawa. Kebetulan kayak bangsawan, keluarga bangsawan. Ya ada ibu yang namanya Ibu Sulastri, Maria Sulastri. Beragama Katolik. Itu di Yogyakarta mau. Maria Sulastri, iya terus. Jadi berangkat dari sebuah keprihatinan. Mungkin Tuhan itu memakai Ibu Maria Sulastri untuk memperhatikan bagaimana perempuan waktu itu yang sangat mengalami ketidakadilan. Misalnya ketidakadilan? Ketidakadilan di mana? Jadi perempuan waktu itu ketika bekerja di sebuah pabrik, jadi berangkat dari sana, itu keprihatinan itu muncul, upah perempuan rendah. Perempuan tidak dianggap mempunyai potensi yang bagus. Jadi hanya dianggap sebagai teman belakang, konco winking. Konco winking. Konco winking. Artinya? Teman belakang yang bisanya hanya memasak, membersihkan rumah, mencuci, seperti itu saja. Selebihnya itu dianggap tidak mampu. Nah, seperti itu. Berangkat dari keprihatinan itu, akhirnya Ibu Maria menghadap Romo Juandris. Waktu itu ya, Romo bagaimana diajari bagaimana harus berorganisasi, bagaimana harus merekrut anggota menjadi anggota organisasi perempuan itu. Dan Romo sangat senang dan mendukung. Terbentuklah organisasi perempuan, belum punya nama. Jadi terbentuk organisasi perempuan. Perempuan apakah saja. Spesifikasi hanya untuk orang Katolik atau apa waktu itu? Waktu itu anggotanya itu masih hanya
perempuan putri-putri yang bekerja di pabrik rokok, serta perempuan Katolik, dan itu pun tidak banyak. 100% Katolik, 100% nasionalisme. Terima kasih kepada Ibu Vicky. Ya, yang dilayani tidak spesifik Katolik, tidak. Oh, iya. Pelayanannya semua pelayanannya semua, hanya saja ini yang tergerak memang perempuan-perempuan Katolik. Saat itu. Iya, saat Terus? itu. Nah, selanjutnya itu belum punya yang namanya organisasi sepenuhnya. Jadi masih Belum lengkap. masih tergabung dalam organisasi politik yang bernaung di Katolik. Oh iya paham. Otomatis organisasi perempuan harus mendukung politik itu. Itu secara otomatis, ya kan, Mo? Ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari itu sudah Romo menganjurkan bagaimana kalau organisasi itu bisa mandiri, gimana caranya gitu kan. Akhirnya terjadilah kongres. Kongres terjadi di beberapa tempat, tapi lingkupnya masih kecil waktu itu. Seperti di Solo, di Yogyakarta itu lingkupnya masih di lingkupnya situ saja. Dan itu sudah menjadi anggota, punya nama yang namanya Pusara. Pusara itu berbahasa Jawa, sudah melahirkan ADART, tapi masih dalam bentuk bahasa Jawa. Nah, akhirnya itu tetap belum, artinya kan belum tetap mandiri kan, masih di lingkup itu. Ya, akhirnya Uskup Sugio Pranito menyarankan sebaiknya kamu menjadi, biar lebih besar itu menjadi sebuah organisasi yang mandiri, tetap tapi bersifat sosial. Belum terbentuk itu, Belum terbentuk. Belum. Jadi itu ada kongres lagi karena waktu tahun 1932 itu adanya penjajahan Jepang kan. Ada penjajahan Jepang itu semua organisasi tidak boleh berkumpul-kumpul. Jadi vakum. Tapi pelayanan tetap ada dalam bentuk pelayanan di dapur, di pendidikan anak-anak dan sebagainya, itu untuk mengajari membaca dan sebagainya, seperti itu. Nah, selanjutnya berkembang terus, akhirnya apa? Uskup bagaimana? Ayo dilanjutkan seperti itu. Akhirnya terjadilah kongres pertama tahun 1952. 52. Iya, 52 itu belum juga WKRI belum juga terbentuk. Akhirnya kongres lagi itu 1954. Di tahun 54 itu baru terlahirkah yang sebagai syarat organisasi yang bersifat mandiri, tapi belum punya nama kan. Nah, itu sudah terlahirlah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ADART sudah lahir. Santa Ana sebagai pelindung organisasi. Terus yang ketiga itu lambang WKRI ini, Mo. Artinya apa tuh? Ini lambang WKRI ini banyak, Romo, artinya ini. Ini masing-masing beda artinya. Nanti ini sudah punya lambang. Memang WKRI itu adalah mitra utama gereja. Jadi sejarahnya WKRI kenapa itu kok terlibatnya di dalam gereja itu seperti itu kira-kira, Mo. Ini. Oke, demikian percakapan singkat kita. Kita dapat banyak sekali informasi hari ini. Salam WKRI, 100% Katolik, 100% Indonesia. Nasionalisme. Indonesia atau nasional? Sama. Sama ya. Ya. Oke. Indonesia.